eh, menjadi seorang mustahik. Dia akan menjadi seorang muzaki hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Itu ekonomi zakat. Jadi zakat itu humanity of economic. Nah, zakat dan wakaf ini adalah yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sirkulasi circle of economic, sirkulasi uang yang beredar. Nah, uang yang beredar pada kesempatan kali ini kita harus punya prinsip bahwa semua aktivitas bisnis dalam muamalah itu adalah boleh. Semua aktivitas bisnis dalam muamalah itu hukumnya adalah boleh. Kita bertransaksi dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, semua aktivitas bisnis itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Kalau ibadah sebaliknya, jangan dilakukan kecuali yang dicontohkan. Itu ibadah. Makanya hukum jual beli online, fiat money dengan keuangan digital ini harus dikembalikan kepada prinsip syariah atau muamalah. Yang pertama, kita sadari atau tidak, kita mau atau tidak mau, uang yang kita punya sekarang adalah uang fiat money. Dan itu ada positif negatifnya. Tetapi kita tetap mengakuinya sebagai mata uang yang disahkan oleh negara. Yang pertama. Yang kedua, uang digital ini transformasi yang di dalamnya adalah mengandung efektivitas inklusi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Orang butuh uang, orang butuh fasilitas pelayanan cepat, orang butuhnya sekarang uang digital. Belanja tap cash, belanja pakai GoPay, belanja pakai OVO, belanja pakai macam-macam. Semua layanan digital itu dipergunakan oleh semua kita. Kita jadi user daripada keuangan digital. Nah, keuangan digital kita gunakan ini sisi positif dan negatifnya juga ada. Ketika uang digital itu dijadikan sebagai penyimpanan, maka dia hanya disimpan saja. Tetapi ketika dia diputar di sektor real atau diputar di sektor investasi oleh perusahaan yang menampung uang tersebut, maka itu harus ada akadnya. Apakah akadnya dalam bentuk wadiah, mudharabah, atau lainnya. Ketika wadiah, maka tidak ada bagi hasilnya. Ketika mudharabah, maka dia harus ada bagi hasilnya. Ada beberapa klausul ketentuan. Kemudian yang selanjutnya, halal haram bisnis online ini memang ditentukan dari beberapa hal. Izin Pak Dika, saya ingin menjelaskan. Dalam Islam ada 17 transaksi terlarang dan ada 17 larangan dalam transaksi. Semuanya 17 nih Pak Dika. Izin ya, saya boleh share ya? Ya, pengen tahu banget itu kita. Oke. Ya, saya cek dulu sebentar. 17 transaksi terlarang. Ya. Kita punya 17 transaksi terlarang dan punya 17 larangan dalam transaksi. 17 larangan, 17 transaksi terlarang. 17 larangan. Izin ya, saya share, saya mau ngeliat. Silakan. Ustaz, sorry ke mute. Ustaz. Soalnya mungkin bisa dengar? Ya, udah masuk lagi. Udah kelihatan? Ya, gambarnya udah kelihatan. Ya, ini saya akan berikan 17 transaksi terlarang. Nah, ini dia. Ya. Di sini pertama ada riba, ada gharar, ada maisir, ada tadlis.
Tadlis ini adalah dia menipu. Ya, dia penuh kecurangan. Gis ini, maaf, tadlis itu penipuan. Gis ini dia curang. Rukban ini adalah dia mencekal atau menjegal. Gaben ini mengelabuhi orang. Najasi ini sekongkol, ihtikar itu adalah penimbunan, ikrah fil bai, paksaan dalam jual beli, maksiat, bai el mutor dalam keadaan terpaksa, ruswah itu suap, zulm itu monopoli ataupun yang sifatnya eksploitasi. Monopoli itu di ihtikar, zulm itu eksploitasi dan distorsi dalam perdagangan. Nah ini selain itu juga ada al-bai' munabaza, muhaqalah, hashoh, hablul habala, madamin, malaki, ashabul fahal, majul, sunnah, ina, muzabana, mulamasak, fah, hadiril ibad, sematalziyah. Ini semua adalah 17 transaksi terlarang dalam muamalah. Ini kalau kita lihat, ini hampir terjadi di semua jual beli online. Hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Jual beli online. Hampir semuanya ada Pak Dika di dalam jual beli online. Tapi kita nggak sadar, kita pengguna Shopee, kita pengguna Lazada, ya mudah-mudahan sekarang udah ada transaksi dengan bank syariah, itu bayarnya kan, coba kita lihat, ada nggak transaksi menggunakan bank syariah di situ? Ya. Kalau udah ada, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau belum ada, ya kita minta harus ada transaksi menggunakan bank syariah. Kemudian unsur riba mungkin belum ditemukan atau tidak ditemukan karena dia jual beli, bukan dihutangin. Sekarang banyak pinjaman-pinjaman online yang ternyata orang itu akhirnya dianggap sebagai pencuri. Nah ini bisa jadi di sini gharar, tadlis, gis, rukban, goben, semua dosa-dosa ini ada. Itu kan terjadi beberapa kali ini orang dapat pinjaman online mudah, cepat, tiba-tiba dianggap sebagai penipu, tukang bawa lari duit orang. Ini terjadi. Nah, tadlis itu artinya dia ketika yang dibelinya itu barang. Jual beli online itu artinya kan pasar bebas yang disediakan di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Dia bertemu secara virtual. Ada transaksi, ada penawaran, ada permintaan, ada deal yang terjadi, ada yadan biyadin, ada naknan binakdin, ada mislan bimiskin dalam jual beli itu. Yang dilihat gambarnya mungkin kamera di HP-nya nggak bagus, sehingga gambarnya terlihat mungkin di sananya bagus. Tetapi ketika barangnya diterima, gambarnya malah pudar. Ini tadlis dalam jual beli, makanya jual belinya nggak sah. Tadlis apa tadi Ustaz? Ya, tadlis itu artinya dia curang. Curang. Oh ya. Curang. Ya maaf, tadlis itu menipu. Menipu. Nipu, iya. Ketika dia menjual beli, dia jual beli online. Dia jual beli online. Dalam jual beli tersebut, apa namanya? Barangnya nggak sesuai. Marketplace-nya itu memperlihatkan barangnya itu bagus. Ya, bagus. Bagus sekali. Ketika sampai di tangan pembeli, barangnya tidak sesuai harapan, misalnya. Tapi mungkin e-commerce yang sudah bagus, yang sudah besar, mereka menjaga governance-nya itu, mereka menjaga perlindungan konsumen. Kalau enggak nanti dikomplain dan itu perusahaannya bisa dikenakan pasal nantinya. Jika sudah banyak yang kecewa. Tadlis. Kalau GIS ini dia curang. Curangnya bagaimana agar barangnya terbeli? Dia menjual. Dia bilang durian ini manis, durian ini warnanya kuning, manis. Ketika kita buka, sebagiannya busuk, sebagiannya matang. Berarti ini dia melakukan kecurangan dalam jual beli. Dia bilang ini produknya Amerika.
Ternyata pas nyampe di situ made in China. Ya, Atau atau bisa jadi dibikinnya di Cina, tapi dijual di Amerika. Itu bisa jadi. Nah, karena informasi seperti ini memang harus diperjelas dalam jual beli online. Nah, talaki rukban sama goben ini yang sering terjadi. Umumnya para pedagang itu biasanya ketika dia udah besar, melihat ada pedagang baru, dia kurang nyaman. Dia punya ancaman rezekinya akan diambil. Wah, ini ada saingan baru, kompetitor baru. Dia lupa bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Dia lupa. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah takut dalam berdagang. Karena apa? Rasulullah selalu untung. Dia menjaga semuanya ini untuk tidak terjadi. Kalau ditanya servis, Rasulullah paling bagus servisnya. Kalau ditanya barang, Rasulullah paling bagus barangnya. Kalau ditanya harga, Rasulullah paling ringan dan paling murah harganya. Bahkan tidak sedikit Rasulullah memberikan hadiah atau sedekah. Gitu. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya dalam berdagang, Rasulullah akhlaknya paling mulia. Makanya dia disenangin sama orang-orang lawan bisnisnya ataupun rekan bisnisnya. Itu Rasulullah. Nah, penjelasan yang ini nanti di the next trip, karena ini macam-macam punya ciri khas dan karakter nih. Ada nanti jual beli buruk di angkasa. Ada jual beli buah di atas pohon yang belum tentu dia matang. Ya, ini ada sebagian dari larangan-larangan ini. Gitu. Jadi ini bagian dari larangan-larangan yang terjadi pada jual beli online. Atau jual beli tersebut harus melakukan najasi dulu. Najasi ini bisa dibilang begini modelnya. Ketika ada orang ingin menjual sesuatu, maka dia buat sebuah pengumuman atau dia membuat sebuah perumpamaan bahwa barang tersebut di pasaran sudah tidak laku lagi. Karena barang tersebut itu punya sisi negatif, mengandung minyak babi, mengandung unsur berbahaya. Silakan jangan beli barang itu dan belilah barang saya. Nah, maksudnya ini menjelekkan barang skongkol, ya, orang lain. skongkol, ya, agar harganya jatuh. Oh, iya. Contoh Pak, contoh. Dia ada nilai positifnya, tapi ada nilai positif dan negatifnya. Contoh, ketika pemain bola Muslim kayak Pogba dan Pogba dan lainnya, ketika dia membuang botol minuman keras, maka sahamnya jatuh. Oh ya, Kalau ini kalau Ronaldo. itu bagus, Ronaldo membuang Coca-Cola, diganti air putih, itu jatuh. Nah, harganya jatuh. Nah, ini bukan skongkol. Ini dia amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau skongkol itu dia membuat sebuah perumpamaan, dia membuat sebuah iklan, membuat sebuah pengumuman atau maklumat di sebuah media bahwa barang tersebut tidak layak. Maka itu menjadi menjadi sebuah ancaman atau masalah bagi penjual lainnya. Gitu. Baik, Ustaz. Mungkin kita sampai di Najasi dulu nih, biar kita Ya. refresh dulu sedikit. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, mungkin silahkan sambil kita refresh dulu sedikit. Tapi saya juga mau nyelip duluan nih, mau nanya mengenai Najasi tadi, Ustaz. Kalau Najasi tadi kan, ini bisa jadi kan artinya kita misalnya kayak ada lembaga YLKI gitu ya, yang menjadi pelayan konsumen untuk misalnya memang faktanya kita melihat bukti-bukti bahwa sebenarnya memang ada produk yang merugikan misalnya begitu, sehingga mau nggak mau kita konsumen atau secara tidak langsung misalnya ternyata produsen lain tetangga gitu toko sebelah, ya mereka akhirnya memang ngaduin gitu, bilang laporin bahwa ini produknya yang bermasalah nih, jelek gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu kan kita pernah dengar sempat heboh tuh
dokter sama artis yang gara-gara kosmetik tuh kemarin untuk tuntut-tuntutan. Mungkin teman-teman juga ada yang dengar. Nah, apakah itu persaingan bisnis dan lain sebagainya itu seperti apa tuh? Kurang lebih ada apakah itu sama juga sifatnya seperti najasi seperti itu? Satu sisi yang komplain menjelek-jelekan produknya, satu sisi yang punya produk merasa oh jangan begitu dong, kok jelek-jelekin produk saya. Kan bisa jadi seperti itu tuh faktanya. Artinya gitu. Artinya memang apakah itu boleh-boleh aja atau menjadi larangan di Islam tidak boleh, jangan begitulah gitu artinya, atau bagaimana tuh? Ya, najasi itu sebenarnya melakukan persekongkolan dalam jual beli sehingga para pembeli itu tidak jadi membeli barang tersebut karena ada informasi yang tidak baik. Ini najasi antara ini permasalahan yang terjadi di antara para pedagang. Pedagang satu dianggap bagus, baik, berhadapan dengan pedagang 2, 3 yang kurang baik misalnya. Pedagang 2 dan 3 ini bersekongkol untuk mendistorsi pasarnya pedagang yang satu ini karena dianggap potensial. Pedagang yang satu ini akhirnya karena informasinya itu mengandung fitnah, makanya dia pelanggan yang lainnya, pembeli yang lainnya itu meninggalkan dia. Ini najasi. Ini najasi yang terjadi. Itu biasanya sering terjadi dalam kompetisi dan persaingan dalam perdagangan. Itu sering terjadi. Dan tanpa terasa kita melakukan najasi. Teman-teman yang di Tanah Abang, itu mereka kalau disinggung soal riba, maisir, kemudian satu lagi tuh pemesanan menggunakan giro, najasi, ikroh fil bai, itu seringkali mereka mengakui ini tradisi yang kurang baik yang kami sudah lakukan sejak lama, Ustadz. Jadi memang secara ini memang dilakukan gitu ya? Mungkin dilakukan Pak Dika atau gimana gitu, atau mungkin belum tahu bahwa itu ada praktik-praktik seperti itu gitu. Betul. Nah, terus yang terjadi memang seperti itu. Iya. Nah, ini sekarang kan seperti ini juga nih. Mungkin selanjutnya nih ada ikhtikar ya, seperti tadi apa ikhtikar tuh menimbun ya. Ini menarik juga nih, beberapa poin memang kelihatannya memang sangat umum sekali gitu dikerjakan oleh pelaku usaha gitu ya. Benar-benar. Gimana tuh ya cara apa ya memfilternya, terus kita supaya tahu gitu. Ini untuk pelaku bisnis mungkin. Nah, pelaku bisnis, para pengusaha, ini Rasulullah SAW mengajarkan agar tidak melakukan najasi. Najasi ini itu gampang banget terjadi di antara para pedagang, Pak Dika. Karena orang stylenya mereka seperti ini. Mereka takut disaingi, mereka lupa bahwa Allah yang memberikan rezeki. Jadi sebenarnya Rasulullah itu berdagang, itu tidak hanya mencari keuntungan, tapi mencari ridhonya Allah. Tijaratan antara dimingkum. Tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan merugi selamanya. Ya kan? Itu Al-Quran yang mengajarkan. Terus perdagangan yang tidak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Berarti dalam berdagang juga kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Ini yang harus dijadikan pelajaran bagi para pedagang kita. Kita pengen bisnis, tapi Rasulullah juga bilang kita jangan lupa bahwa 10 pintu rezeki, 9 di perdagangan, betul. Tetapi kita berdagang dengan caranya Rasulullah. Dengan apa? Setiap kita berdagang, kita jangan lupa berzakat, sedekah, dan wakaf. Ini yang paling utama. Nah, ikhtikar ini
kalau kita lihat, ini sebenarnya penimbunan yang dilakukan oleh beberapa oknum atau pihak ketika melihat kelangkaan. Setelah itu, harga bisa dinaikkan. Ketika COVID terjadi, bayangin harga masker itu mahal sekali. Harga Enervonse itu mahal sekali. Ditimbun dulu, ditimbun selama sebulan 2 bulan. Ketika barangnya dikeluarkan sedikit demi sedikit, harganya yang awalnya 5.000 bisa jadi 10.000. Iya, Gitu. 10.000. Ini kan bisa dirasakan semasa COVID. Ini ihtikar nih. Nah, beda tipis antara kita menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan di masa krisis atau sebaliknya memanfaatkan masa krisis untuk mencari keuntungan. Ini beda nih. Ini beda nih. beda. Beda niat nih jadinya. Beda niat, tapi kalau prakteknya ternyata sama, dampaknya gimana tuh? Iya, makanya kan di kaidah fikih dalam jual beli itu yang pertama adalah bukan hanya inamal amalu biniat, bukan. Al umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu ada maksud dan tujuannya. Yang kedua adalah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Yang ketiga, al-hajatu qatanzilu manzilatad darurah. Kadang-kadang kebutuhan itu berubah menjadi sesuatu yang darurat. Terus yang keempat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, kesulitan itu akan mendatangkan sebuah kemudahan. Nah, prinsipnya yang harus dipakai yang 4 ini. Bahwa dalam berdagang masa COVID, masa krisis, itu ihtikar dibolehkan oleh pemimpin yang adil, oleh presiden, misalnya oleh gubernur, bupati, dalam melihat kelangkaan. Dan itu tujuannya harus adalah maslahat. Kalau itu dilakukan oleh segelintir orang dalam mencari keuntungan, maka itu dinamakan ihtikar. Nah, ihtikar, monopoli dilakukan boleh selama dia dilakukan oleh pemimpin, waliul hisbah. Tidak boleh dilakukan oleh segelintir oknum ataupun sekelompok dalam rangka mencari keuntungan. Tidak boleh. Ini yang terjadi semasa COVID. Ikroh fil bai'. Paksaan dalam jual beli. Dia dipaksa harus membeli. Ikroh fil bai' ini ada perbedaannya dengan al-bai' atau liyah. Jual beli di bawah harga rata-rata atau jual beli rugi. Nah, dia takut kalau tidak dibeli barangnya dia rugi. Karena harus dibeli di bawah harga rata-rata, dia memaksa. Terjadilah al-ikroh fil bai'. Yang penting barangnya dibeli. Nah, di sini ada 2. Yang memaksa dia membeli, dia bisa masuk ke dalam ikroh fil bai'. Tapi ada juga yang membeli itu dalam rangka menolong. Karena kalau nggak dibeli dia nggak bisa makan. Nah, ini ada keunikan di sini dalam jual beli. Pembelinya bisa mendapatkan ibadah, penjualnya bisa sebaliknya, tidak mendapatkan apa-apa selain dapat dosa. Ini ada 2 kondisi yang berbeda dalam ikroh fil bai'. Gitu. Bai' al-muttar. Berjual beli dalam kondisi yang tidak baik. Kalau ini bisa diterjemahkan bersama-sama. Maksiat, ya udah jelas. Jual beli homer, ya, jual beli minuman keras, jual beli ganja, obat-obat terlarang, meskipun itu buat kehidupan, ya maksiat. Ruswah, itu suap. Nah, transaksi apapun, ini dalam transaksi dalam keuangan syariah, perbankan syariah, ini kadang-kadang kita menemukan kalau kita nabung sekian, nanti dapat hadiah sekian.
Jadi hadiah itu bersyarat jadinya. Maka dia tidak lagi menjadi hadiah. Dia mirip-mirip ruswah. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Malah jadi riba, mungkin juga jadi riba juga kalau hadiah dari bank. Dia ruswah Ruswah. masuknya. Tidak boleh itu bersyarat. Ketika kita memberikan hadiah, maka dia hadiah. Dia tidak boleh bersyarat. Ketika kita nabung sekian, maka Bapak dapat imbalan sekian. Kalau Bapak tidak nabung sekian, maka Bapak tidak dapat imbalan sekian. Ini hitungannya bukan hadiah lagi. Ini apa? Komitmen dalam investasi, komitmen dalam istismaria, dalam mudorobah, dan itu include dalam bagi hasil, tapi tidak dalam hadiah. Hadiah tidak boleh bersyarat. Ketika dia bersyarat, dia tidak diperbolehkan. Iya. Gitu. Hadiah tidak Kalau zulm ini eksploitasi. Nah, semua rancangan ekonomi global yang kita alami sekarang, ya, semua yang kita hadapi sekarang, the hitman of economy, kemudian the bubble of economy, istilah-istilah dalam ekonomi yang itu membawa kita kepada suatu madorot yang besar, itu zulm, zolim. Nah, zolim di sini adalah sebenarnya eksploitasi dalam ekonomi. Dalam rangka apapun itu terjadi, isu apapun yang digerakkan, motif apapun yang dilakukan dalam rangka eksploitasi ekonomi, maka dia masuk dalam kategori zulm. Nah, kira-kira gitulah Pak Dika. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ini baru nih, apa ya, poin-poin yang penting. Ya, Pak Dika. 17 yang larangan. Nah, saat ini dari teman-teman udah banyak nih yang respon, yang komen. Saya sambil menyapa satu-satu dulu ya. Baik. Ada, saya langsung panggil namanya aja ya. Oke, Bapak, bisa diskusi kok. kita diskusi aja boleh, silakan. Kalau mau langsung dibuka mic-nya juga boleh, silakan ya. Ada juga yang ini dari Handita Arya nih. Ada juga yang mengembangkan marketplace Bitcoin. Nah, Bitcoin mungkin nanti juga perlu kita perdalam nih pandangannya dari Ustaz Farel seperti apa. Ingin tahu juga. Jadi kita memang penting termasuk dalam berbisnis supaya bisnis kita membawa kebaikan, keselamatan, keberkahan. Insya Allah, amin. Iya. Dari Cut Intan ini katanya Bank Syariah bertanya nih ya, Bank Syariah di Indonesia sudah benar Pak Ustadz? Gitu, itu satu pertanyaan nih. Ya. Komplain dulu Ada berapa pertanyaan malam ini Pak Dika? Iya, ini baru satu nih ya. Katanya malah hampir sama dengan bank konvensional. Allah, nanti kita lihat analisanya dan pandangannya dari secara syariah dari Ustaz Farel. Ya. Dari Bang Setiadi, tren sekarang di marketplace adalah bagaimana mencari pembeli dengan cara foto produk yang menarik, copywriting yang bombastis yang dikatakan dalam pelatihan produk digital marketing. Oh ya, mungkin ini pengalamannya Bang Setiadi ya di bidang pemasaran online. Nah, seperti itu juga. Sepertinya perlu materinya nih Pak Ustadz, boleh nggak ini dibagi nanti PPT-nya gitu. Boleh dibagi PPT. Ya, oke, silakan nanti bisa kontak atau kalau bisa sekarang. Ustadz, bolehkah komplain produk di ulasan produk yang dibaca umum sehingga calon pembeli lain ragu atau tidak jadi beli? Nih dari Robi. Mungkin itu dulu deh, Ustaz. Yang pertama nih pertanyaan mengenai ini mungkin ya dari tadi ya mungkin pandangan mengenai Bitcoin dulu boleh sedikit. Seperti apa sih? Baik, saya akan jawab pandangan Bitcoin. Bitcoin ini adalah mata uang sebenarnya dari cryptocurrency. Bitcoin ini adalah mata uang digital yang saat ini baru bisa dipergunakan sebagai aset saja, aset investasi. Dia belum bisa menjadi mata uang karena belum disahkan secara hukum ataupun undang-undang. Secara syariah, secara fikih, ini juga menjadi perdebatan. Tetapi kebanyakan para ulama
tidak menyetujui tentang Bitcoin atau cryptocurrency karena dia masuk ke dalam umlatul maisir. Umlatul maisir itu adalah mata uang spekulatif yang dia itu kalau kita ini mata uang itu sifatnya kalau di sebuah negara hukum aturannya adalah sentralisasi. Sementara kalau Bitcoin itu adalah desentralisasi. Nggak bisa kita pergunakan Bitcoin, cryptocurrency sebagai alat tukar. Itu nggak bisa. Nah, cryptocurrency ini dipergunakan untuk aset investasi. Regulasinya adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Perdagangan. Tetapi tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, tidak. Ketika dia menjadi mata uang, kemungkinan menurut pengamatan saya akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Uang kita akan bertambah. Uang digital itu juga sebenarnya ketika keluar, demand supply-nya itu harus terjaga agar tidak menjadi hambatan atau bahasa ekonominya inflasi. Tidak menjadi beban inflasi yang begitu besar. Uang ditambah, tapi aktivitas ekonomi tidak ada. Makanya tadi prinsip Islam, uang itu harus melahirkan sebuah qimah, harga atau nilai. Ketika dia tidak bisa memberikan sebuah harga atau nilai, maka aktivitas ekonomi itu tidak bisa dikatakan sebagai aktivitas ekonomi real. Dia menjadi spekulasi dan itu menjadi bubble of economic. Ini krisis pertama dalam ekonomi. Dia tidak bisa. Makanya itu diatur dalam kementerian, hanya dalam Kementerian Perdagangan saja, belum bisa menjadi mata uang yang sah. OJK belum memutuskan, Bank Indonesia belum memutuskan, ulama juga sepakat ini perdebatan dan tidak layak. Sementara di sebagian negara, cryptocurrency digunakan sebagai pertama aset investasi dan juga mata uang. Tapi risikonya juga besar. Di sini saya garis bawahi, risikonya sangat besar pakai Bitcoin ini dibanding manfaatnya. Makanya jangan pergunakan mata uang yang tidak pernah disahkan oleh negara, yang tidak pernah disahkan oleh para ulama, yang nantinya madharatnya juga akan besar. Itu sih pendapat saya. Kira-kira gitu. Oke. Ya, ini sekilas mungkin ya tentang Bitcoin. Mungkin kalau yang lebih dalam lagi pasti bisa kita ini lagi gali lagi gitu ya, beberapa aspeknya. Baik, mudah-mudahan terjawab untuk Dita. Ini dari Sud Intan, Ustaz, mengenai Bank Syariah Indonesia itu sudah Ini dari Bank Syariah Indonesia juga. Apa pertanyaannya nih tadi mengenai Bank Syariah itu sudah benar atau masih seperti Bank Syariah? Oke. Bank Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Secara pelaksanaan, alhamdulillah sudah masuk pada level soleh. Ya, soleh bisa dikatakan soleh itu selalu berusaha untuk memadukan antara fatwa, kepatuhan pada prinsip syariah, dan regulasi. Ini bank syariah yang sekarang kita alami. Nah, sedikit kurang atau banyaknya dalam pelaksanaan praktek bank syariah di lapangan, itu mungkin karena kurangnya literasi dari pegawai, petugas bank syariah, atau kurangnya literasi daripada nasabah itu sendiri, atau jemaah. Jemaahnya mungkin belum paham sehingga dia menganggap, oh sama saja dengan bank konvensional. Atau pegawai banknya belum tersertifikasi dengan baik pemahaman edukasi tentang keuangan syariah secara menyeluruh atau secara detail, secara sistematis, baik dari ilmu fikih muamalahnya ataupun dari ilmu ekonominya. Dia belum memahami secara mendetail, sehingga dia juga sulit menjelaskan kepada jemaah, jemaahnya nggak tahu, dianya masih setengah-setengah tahu.
Atau kebalikannya, jemaahnya tahu, dianya masih setengah-setengah tahu. Sehingga ini akan mempengaruhi kinerja nantinya. Gitu. Sebenarnya bank syariah atau bisnis syariah ataupun aktivitas keuangan syariah yang lainnya ketika dia sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka dia sudah kafah, dia sudah final. Dia tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perlu eh, apa namanya eh, keraguan di dalamnya, tidak ada. Masalahnya itu timbul karena kita pelakunya. Syariah syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang kita jalani sekarang dalam praktek perbankan syariah itu sudah final. Bank syariah itu sudah sempurna. Jangan pernah salahkan bank syariahnya, tapi salahkan mustariknya, salahkan pelaku-pelakunya yang belum kafah menjalani syariah sebagaimana dia juga belum kafah menjalani syariah Islam. Gitu. Artinya pelaku Pelaku perbankannya, bisnisnya, iya, pelaku bisnisnya. Oh di gitu. syariahnya Kalau dengan ilmu dan lain sebagainya. kalau misalnya begini, anggaplah ya ada bank yang secara kepemilikan misalnya kita tahu lah bahwa bank tersebut latar belakangnya kepemilikannya misalnya memang bukan dari latar belakang Muslim misalnya gitu. Tapi mereka mengeluarkan punya bank syariah gitu. Bank syariah. Terus, seperti apa tuh kira-kira? Nah, hukumnya kembali lagi hukum muamalah itu semua dalam muamalah itu pada prinsipnya boleh. Berbisnis itu kalau bank syariah boleh nggak nasabahnya itu non muslim? Boleh. Ownernya atau karyawannya non Muslim? Ya, misi kita adalah dakwah untuk mereka, untuk mengedukasi mereka boleh. Pemilik bank syariah itu non muslim boleh-boleh aja, tapi dia ikut aturan muslim, ikut aturan Islam, bukan ikut aturannya dia. Gitu. Itu dibolehkan dalam muamalah. Muamalah boleh. Bukan saya berarti ngajarin liberal, bukan. Selama dia ikut aturan syariah, selama dia ikut prinsip syariah, baik karena yang punyanya juga bukan non muslim, ya boleh, silakan. Boleh-boleh aja. Tetapi boleh, itu boleh. Tetapi lebih baik yang punya orang muslim, mayoritas. Karena ini ada kesamaan visi. Di sini akidah juga akan mewarnai. Mungkin dia punya akidah dia tapi disisipkan dalam visi bisnisnya kita. Itu bisa saja terjadi. Atau dia hanya mempunyai visi bisnis saja, real, gitu. Kemudian profesional, dia tidak memikirkan unsur akidah. Boleh-boleh aja. Yang penting dalam perserikatan tersebut, dalam serikat tersebut, ada juga kepemilikan orang muslim. Dimanapun juga perusahaan yang ownernya itu bukan orang muslim, seharusnya juga diwajibkan juga pemiliknya salah satunya adalah orang muslim. Jangan orang non muslim. Karena nanti kita khawatir, kita takut ada visi-visi lain yang diterjemahkan dalam menentukan visi bisnis ke depan. Karena syariah ini bagian dari akidah. Mau nggak mau, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, ketika syariah ini bagian dari akidah, maka dia harus ada bottom up dari akidah yang akan memberikan guidance bagi syariah. Bagaimana bisnis syariah itu dibuat. Baik. Al-Islamu wal akidatun syariatun gitu. Ya, Islam syariat itu pengamalan dari akidah. Baik. Maqasid syariah itu yang 5, yang pertama akidah, hifzuddin, menjaga agama. Iya, hifzuddin. Itu akan lebih seru lagi nanti ketika kita bahas nanti Islam dan Pancasila. Insya Allah kita akan siapin satu waktu untuk membahas ini. Iya. Bahwa ada sejarahnya itu bahwa
bagi saya mungkin beberapa rekan juga memahami meyakini bahwa Pancasila itu adalah makosid syariah yang 5. Penjabaran dari makosid syariah itu ada di Pancasila. Jadi 5 dasar itu sama dengan Iya, makosid syariah ya 5 itu ya. makosid syariah yang 5. Baik, insya Allah ya Ustaz, kita simpan itu. Nanti kita Siap. akan bikin satu sesi khusus untuk membahas itu. Ya, teman-teman juga nanti jangan lupa, nanti insya Allah kita akan bikin kajian. Oke. Katanya antrian pertanyaan masih banyak nih Ustaz. Kita lanjut ya. Alhamdulillah. Ini peserta kita dari mana aja Pak Dika? Ini sebagian dari teman-teman semesta, alhamdulillah. Ada beberapa nih teman-teman semesta yang hadir di sini. Kemudian ada yang dari luar juga nih, mungkin undangan dari Mungkin ada yang bertanya langsung kali ya, jangan ditulis ya. Saya pengen ada yang bertanya langsung gitu. Boleh. Nih, siapa nih yang mau nanya silakan nih. Ngacung, silakan. Tunjuk tangan atau langsung dibuka mic-nya atau Narni Farma Buka mic aja kali ya. Buka mic-nya. Narni nih agak panjang nih. Silakan, semangat diceritain nih pertanyaannya tuh. Silakan. Saya sedang di perjalanan, Pak Ustaz. Iya, ya. Silakan Bu Narni. Ya, silakan Ibu. Suaranya? Iya, dengar. Udah cukup bagus. Suaranya jelas tidak, Pak Ustaz? Oh, dengar Bu. Saya dengar Bu. Langsung aja Bu Narni. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Ya, Putri. Saya sedang usaha ini ya, kue gitu kan. Nah, itu berdasarkan pesanan. Nah, biasanya kan kalau itu transfer uangnya ditambah dengan ongkos kirim ya Pak Ustadz. Nah, ternyata ketika mau dikirim kan karena mungkin ada beberapa jumlahnya gitu ya, ada diskon. Nah, ini kan tentunya jadi ada kelebihan ya Pak Ustadz dari ongkos kirim yang dibayarkan oleh pembeli gitu ya. Nah, ini kalau dikembalikan mungkin jumlahnya terlalu kecil untuk ditransfer gitu. Nah, mungkin kalau seandainya ditawarkan opsi kelebihan itu untuk ongkos kirim berikutnya, ataukah akan disedekahkan, bisa tidak Pak Ustadz? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kelebihannya gimana? Kalau misalkan kelebihannya itu kan kecil sekali ya Pak Ustadz ya, ongkirnya kan sekitar kadang 10.000, apa kan, nah kalau ada diskon berarti mungkin dibagi ya untuk beberapa orang. Nah itu kan kelebihannya ini ya mungkin berapa ribu ya per pembeli gitu ya jatuhnya. Yeah. Ini kelebihannya ini kalau ditransfer mungkin jumlahnya kecil sekali ya, kurang dari batas minimal. Kalau seandainya ditawarkan opsi pada pembeli itu untuk kelebihannya itu untuk misalnya dikurangkan pada ongkos kirim berikutnya atau apakah mau disedekahkan begitu. Boleh tidak? Oh, boleh pertanyaan Bu. dari anak saya. Ya. Oh, boleh. Jadi gini, jual beli yang udah disepakati kurang lebihnya itu menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu hukumnya boleh. Kemudian selanjutnya, apakah itu menjadi cashback atau bonus pada pembelian berikutnya atau disedekahkan, itu kembali kepada si penjual, Bu, atau perusahaan. Itu nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Boleh selama apa Antarodin tadi ya? Iya, boleh ya Pak Ustaz. Boleh. Diikhlasin. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Itu pertanyaannya dari anak saya. Saya juga akhirnya barangkali salah gitu ya, keliru. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Jazakallah, makasih. Ya, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Selanjutnya nih dari Ane nih. Mbak Ane mana nih Mbak Ane? Buka dong mic-nya dong. Silahkan tanya aja langsung ke Pak Ustadz Farel nih. Di sini ditulis nih, kalau dinar dan dirham juga masih jadi simpanan aja kan, ya Ustadz? Belum jadi alat tukar sekarang. Dinar dan dirham juga masih jadi simpanan aja kan? Gitu. Simpanan. Maksudnya mungkin belum jadi alat tukar. Nah ini buka ya. Mana nih? Teh mana? Halo? Mungkin nanya langsung aja kali ya, buka mic lebih.
Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini gimana, Kak? Iya, kan tadi ngebahas dinar dan dirham tuh Ustadz yang waktu awal Ya, bahasnya. Nah, kebetulan nih teman saya ada yang jual dinar dan dirham. iya, Berarti kan kalau sekarang itu dinar dan dirham itu kan belum menjadi alat tukar ya. Berarti belum. masih kayak simpanan aja ya, kayak emas. Ya, Gitu ya berarti ya. investasi. Nah, kemudian dia bilang nanti di akhir zaman itu akan jadi alat tukar. Itu apakah benar, Ustadz? Eh, ya, dinar dirham ini bagian dari komoditi, Bu. Dia bukan alat tukar. Alat tukar itu negara Timur Tengah pun dia menggunakan petrodolar. Petrodolar itu adalah mata uang yang jadi warisan dari Islam, kayak dinar, dirham, pound, ataupun lira, ataupun apa, itu digabungkan, didominasikan dengan dolar. Sehingga nilai dolar itu tetap mendominasi mata uang Timur Tengah. Sehingga kalau Bapak Ibu haji, umroh, itu satuan hitungnya dihitung dengan dolar, bukan dengan dinar, dirham, atau real. Atau dengan pound Mesir, bukan. Tapi satuan hitungnya adalah dolar. Makanya negara Timur Tengah dianggap negara petrodolar. Jadi mata uang mereka bergabung dengan dolar, tapi dolar tetap mendominasi. Yang masalah itu akan menjadi simpanan nanti di masa-masa berikutnya di akhir zaman atau gimana, bisa aja terjadi. Karena sebagian ulama meyakini demikian. Akan terjadi eh, kelangkaan kelangkaan eh, resources pada waktu itu. Nah, Berarti sedikit benar nanti akhir zaman akan menjadi alat tukar itu atau belum tentu. Mm-mm. Karena banyak yang bilang ya udah beli aja dinar gitu buat nanti akhir zaman kalau buat anak kita misalnya gitu buat anak-anak kita kalau kita nyimpen gitu. Itu Ya, apakah sekarang Ibu untuk emas investasi itu kita gunakan untuk investasi di masa depan dulu Ibu untuk berjaga-jaga. Perihal apakah yang akan terjadi nanti, baik itu akan terjadi disclose, akan terjadi krisis besar-besaran, akan terjadi wabah lagi, akan terjadi virus lagi, itu probability yang mungkin akan terjadi. Kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Nah, untuk berjaga-jaga, dalam Islam, kita disuruh mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu di surat Al-Hasr sudah disebutkan. Fal tanzur nafsun maqaddamat ghad. Hendaklah seseorang itu mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Ini dengan tujuan untuk investasi di masa yang akan datang, silakan Ibu, nggak apa-apa. Gitu. Tujuannya itu aja, untuk berjaga-jaga investasi, persiapan masa-masa yang sulit di masa yang akan datang. Ini dalam surat Al-Hasr udah disebutkan, Ibu. Memang kayak gitu. Oh iya ya, siap Ustadz. Terima Iya, kasih. sama-sama. alhamdulillah ya kurang lebih sudah terjawab ya. Sebenarnya sih saya masih agak penasaran gitu, maksudnya Ini ada yang nanya di luar webinar ya. Oh, ada ya, yang nanya nih, Handita Arya Perdana. Silakan. nah ini silakan. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum Jazakallah khair. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Ustaz izin off cam karena sambil nemenin anak istirahat. Oh, siap, baik-baik Pak Adita. Baik. Ya, ya Ustaz, tadi menyambung yang pertanyaan Ibu sebelumnya tadi menarik Ustaz. Tentang dinar dirham itu kan juga selain saat ini tuh ada juga yang kadang membuka seperti ya, pasar khusus yang jual belinya menggunakan dinar dirham. Kayaknya Iya, waktu itu ada case juga yang iya, karena secara hukum negara kan memang karena belum melanggar undang-undang yang tentang mata uang ya Ustadz ya. iya betul. Jadi kalau nggak salah kasus hukum. Nah, bagaimana kalau di syariat Islam sendiri Ustadz untuk menggunakan dinar dirham sebagai alat jual beli, tapi di kayak kita di Indonesia negara yang menggunakan
belum sebagai alat tukar gitu, Ustaz. Iya. Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Terus yang Baik. kedua, Ustaz, Afwan mungkin ini agak berbeda dengan topik, tapi perlu Ana tanyakan. Ya. Kebetulan Ana di travel umroh haji sama Halal Muslim. Oh, Nah, Bapak dari travel mana? saya Ana dari PT Asanti Perdana Pratiwi, Ustaz. Baru izin umroh Asanti Tour, Afwan. Oke. Kalau Siap. umrohnya Ahsan Perdana baru keluar izin PPU kemarin Juni, Ustaz. Iya. Nah, sekarang itu kan ada pola pembiayaan syariah juga ya, Ustaz, untuk keberangkatan umroh haji. Nah, Oh itu ya. bagaimana Ustadz yang Pembiayaan dalam umroh sama haji. ya pembiayaan Iya. syariah seperti itu tuh seperti apa, Ustadz? Ya, Hukumnya baik. ada yang juga yang kan berangkat dulu baru nanti Oh, dana bisa talangan. berangkat, ya dana talangan ya, Ustadz. Dana talangan Kemudian haji baru atau umroh. kemudian bayarnya setelah jamaah berangkat. Nah, itu seperti apa, Ustadz? Oh, baik. Apakah ada memang yang sesuai syariat begitu, Ustadz? Oh, baik. Misalkan apakah bisa metode pencicilan, nah supaya tetap sesuai syariat seperti apa gitu, Ustadz. Jadi kan karena ini perjalanan ibadah tentunya juga jamaah supaya kan tidak meninggalkan syariat ya dalam Ya, muamalah. betul. Sangat disayangkan ketika menjalankan ibadah tapi cara untuk ininya membayarnya atau mencicilnya tadi kurang tepat secara syariat. Mungkin itu, Ustadz. Afwan, yang pertanyaan kedua agak keluar dari topik, Ya, tapi perlu enggak Anda apa-apa. Enggak apa-apa. Itu siap. masih ini kok, masih related, Iya, masih sama dengan apa namanya kebutuhan sekarang. Karena ini masuk dalam muamalah juga. siap Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, Jazakallah khair. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Saya jawab ya, Pak. Betul Ustadz. Ya, baik. Syukran. Yang pertama, masalah dinar dirham ini memang pertama, dia tidak lagi menjadi mata uang yang sah di Indonesia. Kalau di negara Muslim, seperti di Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Sudan, itu masih menggunakan dinar dirham, disesuaikan dengan PDB, komoditi, sama devisa negara mereka. Sehingga nilai tukar mereka kuat. Jadi, dalam kebijakan nilai tukar, kebijakan moneter, uang yang dikeluarkan, itu terhubung dengan kebijakan nilai tukar. Dan itu terhubung dengan sistem devisa, sehingga nilai tukar mereka tinggi atas negara-negara lain. Dan PDB mereka meningkat dari tahun ke tahun. Mereka punya pasokan, punya cadangan devisa yang besar, itu di komoditi sama minyak bumi dan gas. Itu keunggulan negara-negara di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, dinar dirham di Indonesia tidak menjadi mata uang yang sah. Sehingga pasar dinar dirham pada waktu itu dianggap ilegal. Dan memang kalau kita melihat dengan kondisi devisa di Indonesia, dinar dirham tidak layak atau belum mencukupi. Malah dia akan menjadi tambahan inflasi nanti. Karena apa? Mata uang yang kita punya sekarang ini, rupiah, dalam ekonomi syariah, adalah bagaimana kita memperkuat UMKM, sektor real, usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat BMT, memperkuat koperasi syariah, itu dengan tujuan menggerakkan sektor real, UKM, warung-warung kecil, kerajinan tangan, warung kelontong, waralaba, bisnis-bisnis di perdagangan kaki lima, itu yang harus dihidupkan dengan ekonomi syariah. Sehingga mereka bisa bertambah, bisa establish, bisa membawa satu manfaat besar bagi kehidupan banyak orang. Nah, ketika PDB itu mempunyai kontribusi dari sektor real tersebut, yang awalnya 63,47% di sebuah negara, maka dia diharapkan bisa bertambah menjadi 70-75%. Sehingga 25% itu adalah potensi dari pasar uang atau pasar modal. Ekonomi sebuah negara hidup. Makanya ketika ekonomi syariah ini jadi alternatif dan satu-satunya, dia punya potensi besar untuk menaikkan PDB di sebuah negara. Ini
sebenarnya tujuan daripada ekonomi syariah. Jadi jangan pernah mencoba bertransaksi dengan dinar dirham selama itu tidak disahkan oleh pemerintah ataupun para ulama. Ulama pun di Timur Tengah tidak ada yang menggagas harus sekarang negara muslim pakai dinar dirham. Kalau enggak sesat, kalau enggak kafir, kalau enggak ini. Ulama di Timur Tengah tidak mengajarkan itu sekarang. Sekarang bagaimana membangun ekosistem liga ekonomi umat berdasarkan zakat, wakaf, dan sektorial. Jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, masalah pembiayaan haji dan umroh, pertama kita melihat kemungkinannya. Kalau dana talangan haji itu tidak diperbolehkan lagi. Kecuali kalau dana talangan haji tersebut dengan akad qard itu digunakan untuk digunakan mendapatkan nomor porsi haji. Kalau pembiayaan dia dana talangan diperbolehkan 2 akad ijarah multi jasa sama kafalah bil ujroh. Kafalah bil ujroh di Malaysia tidak boleh, di Indonesia boleh. Ijarah multi jasa untuk pembiayaan umroh. Jadi ada 3 di sini yang berserikat. Pertama travelnya, kedua jemaahnya, nasabahnya, ketiga lembaga keuangannya. Nasabahnya nggak boleh nerima uang. Jadi dia hanya terima dokumen saja blanko bahwa dia difasilitasi oleh lembaga keuangan untuk berangkat umroh. Sehingga nanti setelah dia bertransaksi dengan travel, maka nasabah tersebut bertransaksi dengan lembaga keuangan. Ini skema pada ijarah multi jasa. Gitu. Jadi boleh aja Pak, kalau Bapak ada punya travel, pembiayaan syariahnya bisa pakai ijarah multi jasa atau kafalah bil ujroh. Bisa, boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair penjelasannya Ustadz. Travelnya di mana Pak kantornya Pak? Di Surabaya Ustadz. Oh di Surabaya. Wow. Iya. Dapat dari Surabaya ya? Iya, di Surabaya Ustadz. Terima kasih Pak Dita. Kalau ke Surabaya ini Ustadz silaturahim insyaallah Ustadz. Oh, oke. Saya ke Ustadz di Surabaya Jakarta, ya? kemana? Saya di Jakarta iya. Tapi iya. sekarang lagi di Sumbar sih. Oh di Padang, Masya Allah. Iya. Siap Ustadz. Iya, lagi di Sumbar. Saya kampung di sini, tapi aktivitas di Jakarta. Saya insya Allah Dewan Pengawas Syariah di Bank DKI. Saya dampingin Pak Anies Baswedan, dampingin Pak Dika, Pak Sidik, Pak Iim ya. Nah, ini di semesta ya. Siap-siap Ustadz. Semoga ini industri ekonomi syariah dan industri halal semakin ini ya Ustadz. Insya Allah. Maju dan ini. Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Dika. Iya silakan. Ada Bang Setiadi. Bang Setiadi nih. Silakan. Acung jempol. Ini malam ini banyak banget ya jemaahnya ya. Alhamdulillah. Kayak biasa. Oh. Alhamdulillah seru. Bang Setiadi, silakan boleh dibuka mic-nya. Mungkin ada pendapatnya nih mengenai bank syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Setiadi dari Semesta bukan? Iya, benar Ustaz. Oke. Dulu Bang Setiadi dari Bank Muamalat ya? Muter-muter Pak Ustaz, Bank Syariah. Dari Muamalat terus kemana? Dari Muamalat kemudian ke BSM. Terakhir di BRI Syariah. BRI Syariah. Kemudian terakhir kembali lagi ke Muamalat. Oh, jadi dari Muamalat, BSM, BRI Syariah, balik lagi ke Muamalat. Iya. Buat tawaf ya. Kemudian pensiun dah. Pensiun ya, oke. Iya terus gimana? Terus nyambung dari materi Ustaz tadi ya, bahwa memang yang dengan kondisi ini memang yang harus dihidupkan itu adalah pelaku UKM yang sektorial Ustaz ya. Sehingga perekonomian itu berjalan. Sebentar Pak Dika. Ya, dengan terusin aja, saya dengar kok. Ya, dengan semestinya ya Ustaz ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Ustaz. Jika memang para pelaku UKM itu yang harus dibantu
oleh baik itu perbankan syariah maupun oleh BMT apapun Allah. kemudian koperasi syariah, mungkin saran saya itu adalah skema pola angsurannya Ustaz. Pola angsurannya itu Angsuran ya, pola buat angsurannya itu pembiayaan apa ya? ya mungkin model misalnya biaya pembiayaan murabaha ataupun ijaroh gitu kan. Kan yang sering terjadi itu di bank syariah itu ataupun di BMT itu kan mereka masih menganut pola angsuran itu dengan anuitas ya Ustaz ya. Oh, Ya, anuitas, ya. oke. Kalau saya sih selama masih berkecimpung di perbankan syariah dari awal memang sudah nggak srek dengan pola anuitas. Kenapa? Hmm. Karena memang itu terlihat tidak apa ya, tidak syar'i Ustaz ya. Satu, yang kedua Hmm. juga win-win solution-nya itu nggak ada. Sehingga yang terjadi adalah ini dampaknya itu sekarang adalah booming menyatakan banyak pendapat bahwa bank syariah itu tidak syariah gitu. Hmm. Kok mahal banget gitu dan mereka kurang paham tentang bahwa angsuran di pola angsuran itu karena syariah juga mengikuti konvensional ternyata pola angsurannya dengan menggunakan anuitas. Nah, seandainya bank syariah berani menggunakan pola angsurannya dengan flat, itu akan cakep sekali win-win. Kenapa? Itu terjadi penurunan yang rata antara pokok dan margin. Itu satu. Yang kedua adalah bagi nasabah itu akan terjadi angsurannya mereka akan jelas, pokok mereka akan turunnya signifikan, tidak dengan yang terjadi sekarang bahwa mereka sudah bayar lama gitu kan, tapi kok pada saat mau pelunasan pokoknya kok masih tinggi gitu kan. Karena kan kalau anuitas itu kan polanya itulah margin itu adalah berupa pola piramida terbalik, sedangkan pokoknya itu adalah piramida. Itu yang saya tuh selalu dari pertama itu ngusulin juga ke pimpinan juga waktu itu masih aktif di Bank Syariah. Coba deh diganti polanya adalah dengan flat gitu, karena ini adalah win-win solution. Karena dasar perbankan syariah pertama yang saya terima adalah salah satu adalah membedakan syariah dengan konvensional adalah win-win solution. Nah, di angsuran ini Ustadz yang akhirnya jadi apa ya? Jadi dilematis yang sekarang ini sehingga umat muslim sendiri bilang bahwa syariah itu sama aja dengan konvensional. Kayak gitu kan. Sehingga pada saat lunasan pun mereka akan kaget gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang harus benar diperbaiki. Mungkin Ustadz bisa juga masukkan juga bahwa pola angsuran di bank syariah sebaiknya dilakukan dengan pola angsurannya polanya dengan flat. Itu akan lebih enak gitu Ustadz gitu kan, seperti itu. Nah, ujungnya apa sih? Ujungnya itu yang terjadi dengan Yusuf Hamka kemarin itu Ustadz ya. Oh, Pada saat Yusuf pelunasan Hamka gitu ya. kan. Nah, sehingga nggak perlu ditahan gitu kan. Itu akan jelas sekali si nasabah nggak akan kaget pada saat itu kan. Dan ya memang saya tahu sih Ustadz, kenapa sih Bank Syariah mengikuti konvensional karena bisnis gitu kan. Kalau misalnya dia pakai pola flat, itu satu kerugian bank itu adalah satu bisnis. Kenapa bisnis? Outstandingnya akan menurun outstandingnya itu akan menurun cepat ya kan. Kemudian marginnya itu pun sebenarnya marginnya juga besar sih dapatnya gitu kan. Tapi yang namanya bisnis pengen margin lebih besar di depan, jadi menggunakan anuitas. Tapi kita lihat yang tadi Ustadz bilang bahwa bisnis di dalam syariah itu bukan sekedar bisnis, tapi bagaimana keberkahan gitu kan. Nah, itu yang terjadi dan saya jadi teringat pada saat masa-masa waktu tahun 96 sampai dengan 98 masih aktif di Bank Muamalat, satu-satunya bank syariah. Itu yang kita rasakan adalah keberkahan. Kenapa keberkahan? Pada saat nasabah melunasi dipercepat, itu di Bank Muamalat itu selalu diberikan tidak dihalang-halangi, tapi selalu diberikan namanya mukasah, diskon, sisa pokoknya saja. Dan pengalaman saya terakhir pindah lagi ke Bank Muamalat, KPR saya nanginin adalah KPR Syariah, itu selalu saya bilang sama nasabah bahwa lakukan pelunasan, kalau ada lagi banyak, lakukan pelunasan sebagian, saya bilang kayak gitu. Dan alhamdulillah saya edukasi ke nasabah dan nasabah alhamdulillah KPR-nya nggak sampai 15 tahun, 3 tahun sampai dengan 5 tahun mereka sudah langsung lunas. Karena mereka saya sarankan untuk setiap ada bonus jangan konsumtif, tapi lakukan untuk pelunasan pembiayaannya sehingga tidak terjadi namanya saya bilang itu karena polanya masih anuitas ya tidak terjadi namanya nanti persepsinya riba Bank Syariah. Tapi saya edukasinya adalah lakukan pelunasan sehingga pada saat outstanding sedikit lakukan lunas semuanya. Saya bilang kayak gitu. Mungkin itu aja Ustaz usulannya supaya
bisa dipergunakan pola flat bukan anuitas. Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Setiadi, saya akan jawab. Sebenarnya metode anuitas dalam perbankan syariah ini kan ini masuk dalam tamwil fil murabaha. Dia diakuin. Jadi anuitas ini kan metode pengakuan keuntungan. Kemudian nanti juga ada potongan tagihan murabaha ketika si nasabah atau jemaah ini berhasil memberikan performa terbaik dalam pembiayaan. Nah ini sesuai fatwa, regulasinya juga ada. Tapi kalau kita mau kembali ke dalam prinsip fikih sebenarnya murabaha itu ada 6 model dia. Yang pertama murabaha tanpa wakalah. Yang kedua murabaha bil wakalah. Yang ketiga murabaha dulu baru wakalah. Kemudian atau wakalah kemudian murabaha. Setelah itu murabaha dan wakalah secara bersamaan. Itu terjadi. Jadi ada 6 model. Murabaha itu sebenarnya kita mengembalikan kepada prinsip jual beli. Ketika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka itu telah terjadi atau berlangsung akad murabaha yang sebenarnya. Karena murabaha ini dilakukan dalam akad jual beli itu punya tujuan untuk menghindari berbagai macam bentuk resiko kecurangan dan lain sebagainya. Karena kenapa harus ada murabaha sekarang? Karena praktek jual beli di zaman ini berbeda dengan di zaman Rasulullah. Makanya sekarang diperlukan adanya murabaha. Tetapi sebenarnya murabaha itu adalah sinfun minal bai'. Murabaha itu adalah bagian daripada jual beli atau jual beli murabaha. Murabaha itu memang harus untung. Kalau jual beli dia belum tentu untung. Karena ada jual beli rugi, ada jual beli penawaran, ada jual beli di bawah rata-rata, atau jual beli yang sifatnya wafa. Ada perjanjian di awal untuk membeli kembali ketika harganya itu atau dia tujuannya bukan motifnya jual beli tapi uang. Jadi mirip jual beli inah. Ini seperti itu. Nah, di jual beli murabaha ini sebenarnya kalau kita pengen mengembalikan kepada prinsip jual beli, ada caranya. Mungkin tidak tanpa wakalah. Jadi koperasi harus punya desain lain bagaimana wakalah ini tetap ada, tetapi dia tidak masuk dalam murabahah bil wakalah. Jadi dia mengembalikan murabahah pada prinsip jual belinya. Berarti wakalah itu bisa di-hire, delegasi itu bisa dibayar oleh koperasi, baik dari anggota koperasi sendiri atau orang luar. Sehingga di sini sebenarnya metode tamwil murabaha atau anuitas boleh dipergunakan, boleh tidak. Tetapi murabaha yang sebenarnya itu nggak pakai anuitas juga bisa. Karena kalau dikembalikan pada prinsip jual beli itu rukun syarat dan terpenuhi, ada penjual, pemberi, barang, kemudian harga, ijab kabul. Ada sesuatu yang disepakati. Cuman dalam praktik murabaha ini ada 2 skema. Bai mu'ajjal, ada bai bisa manil ajil. Mu'ajjal itu pembayarannya bisa ditangguhkan atau dicicil. Kalau bahasa konvensionalnya kredit, bahasa syariahnya dia pembiayaan dengan angsuran. Berarti akad jual beli itu terjadi selesai di awal, bukan di akhir. Adapun keuntungan-keuntungan yang selanjutnya itu terjadi karena ada adapun bonus-bonus yang terjadi itu karena keuntungan itu lebih dan melihat akhlaknya baik, maka diberikan bonus, tapi tidak diperjanjikan di awal. Bonus bisa diberikan menjelang akhir pelunasan atau setelah pelunasan. Ini bonus dalam murabaha. Itu meski ada. Makanya dalam jual beli, selain murabaha, ada jual beli salam dan istisna. Salam itu yang kita bahas tadi, jual beli online. Istisna itu order. Kita punya order
harganya berapa, barangnya bagaimana, pembayarannya bagaimana, itu semua disepakatin. Itu istisna namanya. Sebenarnya sudah diatur. Murabahah boleh menggunakan prinsip apa aja. Mau anuitas boleh, mau nggak pakai anuitas boleh. Yang jelas murabahah yang sebenarnya itu kembali kepada prinsip jual beli. Dan murabahah yang dilaksanakan Bank Syariah, insya Allah kalau sekarang masih menggunakan wakalah atau apa, karena memang yang perlu kita pahami, Bank Syariah itu bukan toko serba ada, sehingga dia perlu menggunakan wakalah. Kecuali kalau kita beli langsung di Alfamart, Indomart, itu di Jakarta atau di sini di warung-warung langsung, kita beli kopi, minum teh, itu kita murabahah langsung, tanpa ada perantara sama sekali. Intinya kita jual beli tapi pakai perantara, gitu. Perantaranya bisa jadi orang ketiga, atau kita sebagai perantara, sebagai wakalah, sebagai delegasi, sehingga setelah barang itu di tangan, itu sah menjadi jual beli. Jadi dia jual beli yang tidak seutuhnya jual beli. Ada delegasinya dulu. Nah, makanya di sini paham kita terhadap fikih muamalah, jual beli ini harus selesai, harus tuntas. Sehingga nggak ada pertanyaan lagi, jual beli ya jual beli. Murabahah yaitu jual beli. Kenapa ada wakalah? Ada kondisi begini. Kenapa nggak pakai wakalah? Itu pilihan kita. Kalau menjaga kehati-hatian silahkan aja. Nah, resikonya tapi begini, gitu. Bisa nggak kita meng-hire wakil atau delegasi untuk membelikan itu, sehingga jual beli atau murabahah itu terjadi sesuai dengan paham kita terhadap fikih atau paham asalnya pada fikih atau pada prinsip jual beli, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, penjelasan yang tadi cukup jelas nih. Ada beberapa istilah-istilah yang mungkin familiar, tapi mungkin ada yang belum familiar. Kayaknya perlu pendalaman lain. Kalau bahasa-bahasa perbankan seperti ini, Bang Setiadi mungkin sudah familiar ya, karena memang apa tadi tawaf dari Bank Syariah ke Bank Syariah yang lain. Oh, dari Bank Syariah ke Bank Syariah ya. Putar ya. Baik. Nah, alhamdulillah. Kira-kira gimana nih? Masih boleh berapa satu pertanyaan lagi atau gimana nih? Waktunya kayaknya udah di akhir zaman nih kita waktunya. Udah. Pak Dika mungkin kita cukupkan dulu Pak Dika. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jazakallahu khair. Terima kasih teman-teman juga yang sudah berpartisipasi ya, ikut menyimak dan kemudian juga memberikan respon, juga pertanyaan. Yang mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu lagi di acara kita selanjutnya, kajian berikutnya, diskusi muamalah semesta insya Allah. Mungkin ada satu pesan penutup, Ustaz, silakan. Pesannya ya insya Allah akan ada pembahasan lanjutan tentang jual beli online. Online haramnya ini ya, halal haramnya pada kesempatan berikutnya, karena memang nggak selesai hanya pada pertemuan ini sih, masih banyak beberapa literatur atau kajian yang bahas ada kaidah-kaidah ekonomi, ada kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi yang kita harus ketahui bersama, gitu. Baik, betul sekali, insya Allah. Memang mengenai muamalah ini selama ini ya terus berjalan gitu. Ini sampai akhir zaman kita akan harus terus belajar, karena berkembang terus gitu kan. Ekonomi berkembang, teknologinya juga berkembang, mungkin alat tukar juga berkembang juga gitu. Katanya Safari udah mulai perlu istirahat seharian.
Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah dan semua yang kita apa namanya ibadah ya kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustaz Farel ya. Iya, sama-sama. Ilmu yang kita dapatkan juga menjadi manfaat. Mendapat Amin. hikmah. Gitu. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan buat teman-teman Ustaz Farel dan Baik. yang lain. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sekali untuk yang sudah bisa hadir bergabung dan mengikuti kajian kita. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul ya, doa kajian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ahlan wa sahlan Pak Ketua Umum Koperasi Pak Muhammad Siddiq. Oh iya, ada Mas Siddiq. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Pak Siddiq. Mohon maaf tadi uzur sebentar, ada keluarga datang ke rumah ya. Iya. Jadi datang dengan telat, jadi ya alhamdulillah puji syukur kita bisa melaksanakannya kembali. Amin. Sejak situasi isolasi mandiri semuanya ya. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kita untuk waktu-waktu selanjutnya. Baik. So, Pak Siddiq. Tema yang luar biasa nih, saya pikir benar masih tidak tuntas pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dari para santri lah ya, kita dari para santri yang ada di sini pelan-pelan bisa memahami secara tuntas dan mudah-mudahan bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Demikian Pak Ustadz. Siap. Baik Pak Ketua, makasih Pak Ketua. Proses dengan Bank DKI kemarin sudah saya handle. Oh iya, udah ada yang Ya. nelfon? Sudah ada yang menghubungi saya. Oh iya. Iya Pak Siddiq. Makasih Pak Siap. Ketua, karena nanti akan ditelepon sama OJK satu lagi. Baik. Biar nanti semestanya dikenal lah di OJK. Saya bawa nama semesta. Baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Siddiq, Bapak Ibu semua yang sudah berkenan bersedia hadir pada kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum min kulli dzamb. Bertemu lagi pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Izin live ya. Baik, terima kasih. Izin saya tutup.